semuanya, selamat datang di channel Rinso Anti Galau. Jangan galau-galau karena di sini banyak banget cerita-cerita spoiler film yang sangat hits ya. Kira-kira cerita hari ini apa ya yang akan dibawakan? Nah, ini dia cerita yang akan kita bawakan untuk hari ini. Ada di film Kodrat 2 ya. Kira-kira gimana ceritanya? Yuk kita saksikan. Berhambalah kepadaku, Azizah. Kini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Azizah. Astagfirullahaladzim. Film Kodrat 2 ini adalah bergenre horor, religi, dan aksi. Dan ya, tepat ya, sutradaranya itu adalah Carlos Ghazali dan ditulis oleh skenarionya oleh Asap Antariksa, Giareksi, dan Carlos Ghazali itu sendiri. Dan ini nih gongnya ya. Pemainnya ada di Vino Gebastian, diperankan oleh Vino Gebastian sebagai Ustadz Kodrat, Acha Septriasa sebagai Ajijah dan istri Kodrat itu sendiri, dan pemeran-pemeran lainnya ada Dela Dartian, Doni Alamsyah, dan Hana Saraswati serta Septian Dwi Cahyo. Bagaimana keseruan untuk di film Kodrat itu sendiri? Yuk langsung kita cek ke spoilernya atau alur ceritanya langsung. Jangan lama-lama karena kalau lama-lama nanti baper. Oh, God damn, man, look. Film Kodrat 2 ini dilatar belakangi oleh film pertamanya yaitu Kodrat 1 setelah pertarungan besar melawan Iblis Aswala. Dalam film pertama, Ustadz Kodrat itu kembali menghadapi dampak dari pertarungan tersebut. Di tengah pertempuran eksorsisme, istrinya itu Ajijah pernah menjual dirinya kepada Aswala demi menyelamatkan anak mereka yang bernama Ali. Azizah memang sudah menjadi budakku. Aku gak mungkin diampuni. Peristiwa tersebut menyebabkan Ajijah mengalami depresi yang berat, merasa bersalah, dan akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Satu-satunya jalan hanyalah aku, Azizah. Film ini dibuka dengan kilas balik adegan pertempuran di film pertamanya saat Ustadz Kodrat melawan Iblis Aswala. Ajijah terlihat berlutut menangis di tengah ritual gelap ketika ia menyerahkan diri demi menyelamatkan anak mereka yang bernama Ali. Dari sana, suasana cepat berubah ke masa kini hingga diperlihatkan Ajijah pun dirawat di rumah sakit jiwa. Ia terlihat kosong, berbicara sendiri sesekali menyebut nama anaknya yaitu Alif. Kodrat pun sering menjenguk, namun Ajijah selalu menolak terus, apalagi tidak kuat menatapnya karena ia merasa terlalu hina untuk menatap suaminya yang soleh. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa
wa mahyaya wa mamati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Saling katahu tirakataini mustaqbilan kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Waktu berlalu, hari demi hari pun berlalu. Selang beberapa waktu, dokter menyatakan kondisi Ajijah cukup stabil dan bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Hingga Kodrat membawanya pulang, tapi Ajijah itu merasa tidak betah. Ia memilih bekerja di pabrik pemintalan. Di pabrik, Ajijah mulai akrab dengan beberapa pekerja perempuan. Namun aura mencekam terasa, suara-suara aneh, ada mesin yang tiba-tiba mati, hingga pekerja yang mendadak pingsan. Hingga pertanda bahaya pun datang. Seorang pekerja mulai meninggal mendadak saat shift malam. Tubuhnya kaku dengan wajah seperti tercekik sesuatu yang tak kasat mata. Ajijah makin sering mimpi buruk, melihat bayangan-bayangan Aswala di sudut ruangan pabrik. Kodrat pun menyelidiki, ia mulai menemukan bahwa pemilik pabrik tersebut melakukan pesugihan dengan menumbalkan para pekerja. Duh yang satu, ratuning jin kang tadi panguwaso. Hingga suatu malam di pabrik, puluhan pekerja tiba-tiba kesurupan massal. Mereka menjerit, tubuh mereka terbentur mesin. Sebagian berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Ajijah pun ikut kerasukan, namun berbeda. Roh yang memasukinya lebih kuat, langsung mengaku sebagai dari Aswala yang masih mengikat Ajijah. Kodrat pun datang, adegan penuh ketegangan. Kodrat melantunkan doa-doa, mencoba mengusir jin satu persatu. Di saat Ajijah kerasukan, iblis berbicara lewat dirinya dan menghina Kodrat. Kau tak bisa menyelamatkannya, ia adalah milikku. Ia yang menyerahkan dirinya kepadaku. Kau hanya ustadz yang gagal, yang kehilangan anaknya. Kenapa tidak kau jawab salamku? Sudah lupakah kau akan kewajiban kepada Tuhan? Kodrat pun mulai goyah, wajahnya penuh dengan air mata. Ia hampir berhenti membaca doa ketika itu juga. Namun langsung teringat dengan anaknya yang bernama Alif. Dan ia bergumam. Ia bersumpah tak akan kehilangan untuk istrinya juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu akhir ceritanya dari Kodrat 2. Jadi Kodrat 2 bukan hanya soal horor dan eksorisme, tapi juga drama keluarga, penebusan dosa, dan ujian iman yang lebih berat dalam film. Lebih berat lagi dari film pertamanya, yaitu Kodrat 1. So, itulah tadi untuk ceritanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton spoiler film dari Kodrat 2 ini. See you next time. Jangan lupa untuk like, share, komen, atau nyalakan lonceng notifikasinya. Bye-bye.